Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fitra Arif Safiar di mata pelajaran IPA kelas 6 MI Al-Ikhlas. Kita hari ini belajar materi rotasi dan revolusi bumi. Oke, jadi apa yang kamu ketahui tentang bumi? Diingat bahwa bumi itu merupakan planet nomor berapa? Nomor 3 yang ada di sistem di tata surya. Jumlahnya ada berapa? Ada 9, mulai dari Merkurius sampai ke Pluto. Nanti kita bahas. Kemudian, ada keunikan yang ada di bumi dibanding dengan planet-planet lainnya. Di bumi merupakan planet yang satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada bumi ini itu memiliki sistem, ada dua sistemnya, rotasi dan juga revolusi. Sebelum masuk ke rotasi dan revolusi, Pak Fitra ingin menjelaskan ciri-ciri bumi terlebih dahulu. Ciri-ciri yang pertama, bumi berbentuk bulat dan bergerak mengelilingi matahari. Selain bergerak mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya. Bentuk bumi bulat, bukan kotak, bukan datar, bukan segitiga. Kemudian jarak bumi ke matahari yakni 149,6 juta kilometer. Satu-satunya planet yang dapat ditinggali makhluk hidup. Kemudian planet terbesar pada bagian planet dalam. Jadi sekarang didengarkan. Misal ini merupakan matahari. Ini Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Saturnus ini ada cincinnya. Uranus, Neptunus, Pluto. Oke. Mana yang dinamakan planet dalam, mana yang dinamakan planet luar? Jadi mulai dari Merkurius sampai Mars, ini namanya planet dalam. Dan Jupiter sampai Pluto, ini planet luar. Karena bumi berada di planet dalam, dan bumi merupakan paling besar, maka planet terbesar pada bagian planet dalam adalah bumi. Tapi, kalau planet terbesar di sistem tata surya itu merupakan Jupiter. Itu planet terbesar yang ada di tata surya. Yang sebagian besar permukaan dipenuhi air. 2/3 dari bumi merupakan perairan dan 1/3-nya adalah daratan. Mulai dari kutub utara dan kutub selatan yang dilapisi oleh es itu merupakan air yang membeku. Kemudian memiliki satelit alami bernama bulan.
Bumi memiliki satelit alami bernama bulan karena bumi membutuhkan bulan. Nanti kita belajar tentang gerhana. Kemudian meski demikian, manusia yang ada di bumi itu juga melakukan penelitian dan menciptakan banyak sekali satelit buatan manusia. Satelit yang dimiliki Indonesia adalah satelit Palapa. Nah, ini dipakai juga oleh beberapa negara. Sekarang kita masuk ke rotasi bumi. Bumi mengalami pergerakan atau berputar pada porosnya. Jadi dilihat pada gambar tersebut, bumi itu berputar, selalu berputar pada porosnya. Jadi bumi berputar pada bumi. Itu namanya rotasi. Rotasi adalah bumi berputar pada porosnya. Bumi itu selalu berputar. Munyar terus. Seperti roda. Roda itu diibaratkan bumi. Nah, bumi ini, rotasi ini mengakibatkan beberapa peristiwa. Tapi, Pak Fitra ingin menjelaskan kenapa rotasi itu ada dan juga kapan atau waktunya dibutuhkan waktu berapa lama untuk rotasi bumi. Rotasi ada karena adanya tekanan suhu. Tekanan suhu ini diakibatkan karena adanya apa tadi? Matahari yang sangat besar. Kemudian, rotasi bumi itu terjadi setiap 24 jam atau 1 hari. Itu rotasi bumi. Maka dari itu, meskipun kita tidak merasakan kalau kita itu berotasi, kalau bumi kita itu berotasi, kita tidak merasakan, tapi bumi itu benar-benar berputar. Peristiwa yang diakibatkan oleh adanya rotasi bumi, yang pertama, bumi mengalami pergantian siang dan malam. Kalian bisa baca juga di halaman 83. Oke, Pak Fitra jelaskan maksudnya. Ini contohnya matahari. Ini bumi. Kenapa dinamakan bagian ini? Ini bagian malam dan juga ini bagian siang. Yang tidak tahu arah mata angin, Pak Fitra tuliskan. Utara, selatan, barat, timur. Oke, diingat-ingat. Pada bagian timur bumi, karena bersebelahan dengan matahari, terkena sinar dari matahari, pancaran sinar matahari, maka bumi di bagian timur itu terjadi peristiwa siang. Dan bumi bagian barat karena tidak terkena sinar matahari, maka terjadi peristiwa malam. Begitu seterusnya, ketika bumi berputar, malam ganti siang, siangnya ganti malam. Kemudian peristiwa yang kedua, matahari terbit di timur. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Gimana maksudnya Pak Fitra? Tadi sudah dijelaskan. Ini bumi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bumi itu berputar selalu. Nah, putaran ini
yang di timur, karena terkena sinar matahari terlebih dahulu, maka diibaratkan matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Yang ketiga, terjadinya proses pembagian waktu. Dilihat garis merah ini. Di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Ini. Yang pertama, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Maksudnya gimana, Pak Fitra? Tadi sudah dijelaskan bahwa matahari itu terbit terlebih dahulu di mana? Di timur. Jadi, ketika matahari terbit terlebih dahulu di timur, waktu atau jam yang lebih dahulu yang mana? Yang pada bagian timur. Misal di waktu Indonesia Barat pukul 10. Pada waktu Indonesia bagian tengah pukul berapa kalau ditambah 1 jam? Jadi perbedaannya itu 1 jam. Ini 7, ini 8, ini 9. 1 jam. Jadi kalau waktu Indonesia Barat jam 10, waktu Indonesia Tengah itu pukul 11. Dan waktu Indonesia Timur pukul 12. Setelah kita belajar materi, setelah kita belajar tentang perbedaan waktu, kita sekarang masuk terjadinya gerakan udara atau angin. Ternyata adanya rotasi bumi mengakibatkan terjadinya arah angin. Nah, sekarang Pak Fitra beri penjelasan. Bumi berputar tadi karena adanya tekanan atau perbedaan suhu. Nah, suhu ini mengakibatkan terjadinya tekanan atau suhu ini mengakibatkan terjadinya angin. Nah, angin, sekarang kita belajar tentang angin darat dan juga angin laut. Pak Fitra bertanya, mengapa nelayan berangkat melaut ketika malam dan pulang ketika siang? Oke. Karena pada malam hari terjadi apa? Angin darat ini. Pada malam hari terjadi angin darat. Angin darat itu gimana? Angin yang berhembus dari darat menuju laut. Kalau angin laut dari laut menuju darat. Nah, pada malam hari namanya apa? Angin darat. Pada siang hari angin apa? Angin laut. Kenapa kok terjadi demikian, Pak Fitra?
Nah, sekarang Pak Fitra jelaskan. Kenapa terjadi demikian? Pada malam hari, karena tadi Pak Fitra jelaskan bahwa angin itu berhembus dari suhu dingin ke suhu rendah. Nah, pada malam hari permukiman itu suhunya dingin dan laut itu suhunya, maaf, ini bukan dingin tapi panas. Dan pada laut itu suhunya panas. Kenapa kok bisa begitu Pak Fitra? Nah, karena air itu menangkap panasnya itu lama. Oke, jadi ketika matahari bersinar terang di siang hari, itu masih disimpan di sini, masih proses menyimpan. Nah, sampai pada malam hari baru mengeluarkan panas. Maka dari itu anginnya berhembus dari darat ke laut. Namanya angin darat. Angin laut kebalikannya. Ketika malam hari tadi lautnya panas, pada siang hari lautnya dingin. Karena sudah mengeluarkan panas pada malam hari. Lautnya sekarang airnya dingin. Maka dari itu, suhunya dingin, di sini suhunya panas di permukiman ini, di rumah-rumah ini. Jadi anginnya dari laut menuju ke darat, namanya angin laut, seperti itu. Sekarang kita belajar revolusi bumi. Pada rotasi tadi, bumi itu berputar pada porosnya. Sekarang kalau revolusi, bumi mengelilingi matahari. Membutuhkan waktu berapa lama? 365 seperempat hari atau dijadikan 1 tahun. Diingat-ingat, waktunya membutuhkan 1 tahun. Maksudnya bagaimana itu revolusi Pak Fitra? Ini bumi, misalnya ini bumi. Kalau rotasi, buminya berputar di sini saja. Nah, ini munyer-munyer tok. Itu namanya rotasi. Kalau revolusi, selain munyer, buminya juga mengelilingi matahari. Ini mataharinya. Nah, itu yang dinamakan revolusi bumi. Kalau rotasi, buminya berputar pada porosnya. Kalau revolusi, buminya mengelilingi matahari. Membutuhkan waktu berapa lama? 365 hari atau dijadikan 1 tahun. Peristiwa apa yang diakibatkan revolusi bumi? Ini, dilihat, terjadi perubahan musim. Maksudnya gimana Pak Fitra terjadi perubahan musim? Sekarang kita lihat kutub utara. KU itu kutub utara, KS kutub selatan. Pada tanggal 23 September. Kutub utara berada di mana? Di utara. Membelakangi atau berhadapan dengan matahari? Membelakangi. Karena membelakangi matahari di bagian utara, itu awal musim gugur. Dan di kutub selatan, karena berhadapan langsung dengan matahari, itu musim panas.
Maaf, itu musim semi. Ini musim semi. Ini musim gugur. Nah, 23 September itu awal musim gugur. Sekarang awal musim dingin. Kutub utara dilihat tanggal 22 Desember semakin menjauhi matahari. Karena semakin menjauhi matahari, maka makin dingin apa makin panas? Makin dingin. Maka dari itu pada 22 Desember kutub utara itu musim dingin, awal musim dingin, dan kutub selatan itu awal musim panas. Kemudian berputar lagi ke 21 Maret. Sekarang kutub utaranya terletak langsung berhadapan matahari. Karena terletak langsung di hadapan matahari, kutub utara awal musim apa? Awal musim semi. Dan di kutub selatannya itu awal musim gugur. Kalau di sini tadi kutub utaranya yang awal musim gugur di 23 September, di 21 Maret kutub selatannya musim gugur. Mengerti ya? Kemudian putar lagi di 21 Juni. Kutub utaranya gimana? Mendekati matahari. Ini kan madepnya ke sini. Nah, jadi lebih mendekat ke matahari. Kutub selatannya menjauhi kan? Nah, lebih jauh. 21 Juni, kutub utara musim panas. Dan kutub selatan itu musim apa? Dingin. Maka dari itu, diingat-ingat, peristiwa diakibatkan revolusi bumi itu terjadinya perubahan musim. Kemudian yang kedua terjadinya gerak semu tahunan matahari. Maksudnya gimana Pak Fitra? Jadi matahari itu seolah-olah gerak semu. Nah, diingat-ingat, semu itu etok-etok. Etok-etok itu bukan sebenarnya. Semu itu ngapusi. Seolah-olah duduk ngapusi. Etok-etok. Lek gak ngerti semu. Basa Jawane etok-etok. Seolah-olah. Jadi matahari seolah-olah berada di beberapa posisi. Nah, di mana aja posisinya Pak Fitra? Lihat ini. Di 21 Maret, matahari itu dilihat garis lurusnya ini. Sret. Berada di lintang 0 derajat. 0 derajat itu apa? Garis apa? 0 derajat itu sama dengan garis khatulistiwa. Apakah Indonesia itu dilewati garis khatulistiwa? Iya, garis khatulistiwa yang ada di Indonesia itu di kota mana? Pontianak. Ini Pak Fitra gariskan. Kalau kalian melihat globe itu kan bola dunia ya. Nah, garis 0 derajat itu di sini. Nah, jadi Kalimantan
Ini Kalimantan. Ini Kalimantan. Ini Kalimantan, kemudian ini Sumatera, ini Jawa, ini Sulawesi, terus ini Bali, terus ini Papua. Nah, jadi garis khatulistiwa itu ada di sini, titik. Tres di kota Pontianak. Pada 21 Maret, matahari tepat berada di 0 derajat. Di 21 Juni naik ke atas, matahari terletak di mana? 23,5 lintang utara. 23 September sama kembali ke 0 derajat. 22 Desember ke 23,5 derajat lintang selatan. Kalau tadi di utara, sekarang di selatan. 21 Maret kembali lagi ke 0 derajat. Oke, semoga penjelasan yang Pak Fitra sampaikan bisa masuk dan bisa kalian pahami. Kalau belum paham, nanti bertanya lagi dan juga membaca apa yang ada di buku LKS. Sekarang tugasnya apa? Tugas individu 1 halaman 85 dan tugas individu 2 halaman 89. Dikerjakan di buku langsung LKS IPA. Karena buku tulisnya masih Pak Fitra koreksi. Besok tidak usah mencari karena Pak Fitra masih mengoreksinya. Baik, semoga kalian bisa memahami, kemudian dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ada semuanya di LKS. Kalau belum mengerti, bertanya langsung ke Pak Fitra. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.